Praise to be constant to the last messenger, to the true idol Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to his family, to his friend, also to all followers until to the doomsday. Okay, brother and sister, today extremely I'm happy because today we can or we will study about the part of our religion. We are a human, so we will be dead. So how to make the janais or the mayit? This is the more important or the subject, the important for us to know about how for example to the bed of the janais to the mayit and how to maybe to go to the grave and the other activities to the fig of the janais. Okay, how are you today? Okay, kaifa halukum? Okay, hadi khatta ana as'al yani kaifa halukum? Idzan kum yani antum li rijal aw lil banin. Idza ana as'al yani kaifa halukunna? Ada salawan. Kaifa halukunna? Kaifa halukum? Baik, terima kasih. Luar biasa sekali. Actually, I will speak in English or Arabic, but I'm Indonesian and I love Indonesia. How you love Indonesia? Yes, I will. 12 anime. Oke, perhatikan semuanya. Ya, ingatkah kita ya bahwa ternyata kematian itu akan menjemput kita, ya, dan tanpa kita tahu, kita tidak tahu nih kapan dan juga di mana datangnya. Satu hari yang lalu, salah satu dari dosen kami di STI Sirojul Falah setelah pulang dari mengajar, kemudian pulang sebentar ke rumah, kemudian hendak menyeruput secangkir kopi, kemudian takdir Allah Subhanahu wa taala berkuasa, ternyata meninggal dengan tenangnya. Maknanya apa? Bahwa kematian itu memang sesuatu yang tidak kita bisa duga, ya. Dan yang paling penting adalah bukan takut dengan kematian. The more important is how to prepare ourselves. Ya, bagaimana kita itu menyiapkan diri kita, ya, dengan apa? Dengan amalan mulia. Kama qala Allah azza wa jalla, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mari bersama kita belajar bagaimana pemulasaraan, bagaimana pemuliaan dari jenazah. Are you ready? Sekali ya. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan belajar bersama, bukan hanya sesuatu yang sifatnya hukum, bukan hanya sesuatu yang sifatnya itu menjadikan kita itu tahu tapi paham dan bisa mengamalkan. Kenapa? Karena di luar sana itu banyak sekali anak-anak gitu ya, yang orang tuanya ketika sakit, ya, untuk membacakan surat Yasin saja, membacakan Al-Quran talqin saja tidak bisa. Ya, sampai-sampai apa? Ketika kita misalnya ziarah kubur ke saudara kita, ke keluarga kita itu bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, katanya saya nggak bisa baca Al-Quran ini, saya dengarkan HP saja, Al-Qurannya silahkan dengarkan. Nah, ini apa? Ini sebuah fenomena gitu ya. Jadi pertama, sebelum kita itu meninggal, maka kita harus belajar dulu ya bagaimana cara
mengurus jenazah. Oke, kita awali tadi ya dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke 185. Ini sudah sangat jelas sekali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tadi sudah dibacakan oleh ustazah kalau nggak salah itu ya. Ya, Mas. Oh, ketutup ya. Ya, biasa memang kadang-kadang kita tuh suka menutupi kekurangan kita gitu ya. Iya. Ya, baik. Jadi pertama kita ingatkan dulu nih, ya, gak apa-apa. Ini mungkin zahirnya itu mungkin tertawa, tapi kayaknya mungkin hatinya itu menangis. Ya, penuh dengan duka nestapa gitu ya, tapi nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut. Jadi pertama kita perlu pahami ketika kita ingin berbicara tentang memuliakan jenazah itu bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang berjiwa, nafas yang bernyawa itu pasti akan meninggal dunia. Nah, ini pertama nih. Jadi nggak ada tuh. Bahkan sebenarnya ketika kita itu lahir, ya, we are all of us gitu ya. We are born to death. Kita itu lahir sebenarnya itu untuk meninggal. Kenapa? Karena meninggal itu adalah sebuah jalan kedamaian dan jalan menuju keabadian. Maka tadi saya bilang, ya jangan pernah takut dengan kematian. Justru kematian itu adalah sesuatu yang sangat-sangat indah ketika kita belajar karena ketika kita itu berada di man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa kullu talabul ilm huwa fi sabilillah. Baik, ini yang pertama ayatnya diingat. Jadi pertama sekali adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian yang kedua dalam surat An-Nisa ayat ke-78. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aina ma takunu yudrikukumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Jadi kemanapun kita lari, misalnya di sini tuh ada yang saya takut sekali dengan kematian gitu ya. Kemudian kita lari tuh ke benteng yang tinggi, yang tebal, tetap saja kematian itu pasti akan akan menjemput kita. Kalau belum kita, bukan kita, mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga menyiapkan diri kita itu menjadi hal yang sangat penting. Oke, berikutnya ini hadis dari Nabi SAW, hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, dikatakan kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansar. Jadi ketika ketika Nabi SAW itu, ketika Umar bertanya kepada Nabi SAW, di sini dikatakan siapa ayyul mu'minina, yang pertama adalah afdol, siapa seorang mukmin yang utama. Ya, seorang mukmin yang utama itu siapa? Nabi SAW menjawab, dia katakan siapa? Ahsanuhum khuluqa. Jadi seorang muslim yang mulia itu adalah Muslim dan muslimah yang mulia adalah seorang yang baik akhlaknya. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Nabi, akhlak kepada orang tua, kepada para sahabat, kepada teman-teman, kepada yang lebih muda, kepada hewan, binatang, dan juga kepada alam semesta. Ingat ya, akhlak kita kepada alam semesta. Misalnya begini, ada mungkin ya di luar sana itu anak kecil gitu ya, ketika dia makan permen, kemudian dia makan permen, ya permennya kemudian dibuka, kemudian sampahnya itu langsung bungkus permen itu langsung dibuang. Ya, nah siapa nih? Biasa juga paling enak sekali itu kalau mamanya ada orang naik motor, naik mobil, kemudian buang sampah sembarangan. Aqua lah, tisu lah. Nah ingat, ya sama juga tuh. Mungkin kita lagi jalan-jalan gitu, tiba-tiba lihat ada bunga nih, lihat ada daun nih, kita petik, kita ambil, kemudian kita pecek-pecek daunnya, kemudian kita buang. Ingat, itu akan dimintai pertanggungjawabannya.
Ya, apalagi lihat semut kecil iseng gitu langsung diinjak gitu ya. Nah, itu bukan akhlak seorang muslim. Apalagi nanti kepada guru, kepada orang tua, kepada yang lebih tua, kepada yang teman-teman sebaya, itu adalah harusnya dijaga sebagai akhlak seorang muslim. Dan nanti kita akan temukan hikmah dari masing-masing penyelenggaraan jenazah ya. Kemudian paling penting ini nih ya untuk santri nih. Umar bertanya lagi, dikatakan ayyul mu'minina aqyas. Ya, yang paling baik siapa? Orang yang paling cerdas itu yang seperti apa sih? Nah, ini penting nih ya. Ayyul mu'minina aqyas, siapa sih seorang mukmin yang paling cerdas? Ya, maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjawab di sini ya, dikatakan aksaruhum lil mauti ya dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas ya. Jadi dalam Islam itu orang yang cerdas, orang yang smart bukan hanya dari sisi IQ-nya, bukan hanya dari sisi nilainya, bukan hanya dari hasil belajarnya, bukan hanya dari hafalan banyaknya hafal Al-Qur'annya, tetapi dia adalah yang apa? Yang paling banyak mengingat kematian, yang paling baik dalam mempersiapkan diri ya untuk ya alam berikutnya. Ada yang tahu kita itu sekarang berada di alam dunia. Sebelumnya kita itu ada di alam pertama, alam apa? Alam apa nih? Ada yang tahu nggak? Alam kandungannya. Sebelum pernah di kandungan ini segede ini. Ya, yang betul pertama itu kita berada di alam arwah. Ada tuh alam arwah nggak? Arwah itu secara lughatan, secara etimologi, secara bahasa, arwah itu jamak plural dari ruh. Gitu kan ya. Ruh itu jamaknya arwah. Jadi kita tuh awal sekali qalu bala syahidna, kita tuh berada di alam arwah. Setelah alam arwah kita masuk ke alam rahim. Setelah ke alam rahim masuk lagi, sekarang itu kita berada di alam dunia. Sudah alam dunia nanti masuk ke alam barzah. Nah, alam barzah nanti baru masuk ke padang mahsyar dan seterusnya sampai surga atau neraka. Naudzubillah min dzalik. Kita semua berdoa moga kita masuk ke dalam surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Jadi muslim yang cerdas adalah muslim yang mengingat kematian dan menyiapkan diri untuk kematian tersebut. Baik ya. Kenapa? Karena kalau mengingat kematian kita itu tidak khawatir dengan diri kita. Misalnya nih, yang akhwat di sini ada nggak sih yang banget nih yang kurang pede dengan penampilannya? Ya, mungkin yang ikhwannya yang banyak ada yang kurang pede nih dengan penampilannya. Aduh, kulit saya itu agak-agak sawo matang gitu ya. Kemudian juga bukan sawo matang, sawo busuk kayaknya nih ya. Nah, atau mungkin aduh kayak muka saya kok agak-agak tipis begini ya. Nah, itu kenapa? Itu karena kita tidak ingat dengan kematian. Jadi seolah-olah itu aduh, kayaknya kenapa hidup saya itu begini? Kenapa keluarga saya itu kok begini? Kenapa kok kemudian saya itu lahir dalam keadaan begini? Nah, ketika kita mengingat kematian, maka itu akan terselesaikan. Baik, kita mulai dari yang pertama tadi ya. Nah, renungannya sudah. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan lanjut di sesi berikutnya nanti ya untuk yang muhasabahnya. Nanti dibantu Ustaz Renda dengan Ustaz Abu ini, insyaallah ya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Jadi nanti ada yang mau tanya boleh ya. Nanti kita ada sesi untuk tanya jawab ya Pak Ustadz ya. Baik, ini yang akan kita belajar bersama dalam 2 jam ke depan. Pertama, kalau ada orang yang meninggal dunia di sekitar kita, baik itu saudara, ya tetangga, teman, ya kemudian mungkin juga orang-orang kerabat dekat kita, maka ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan. Ya, tadi kenapa? Karena keyakinannya itu memang setiap orang itu pasti meninggal. Nah, kalau ada orang meninggal zaman sekarang itu kita nggak perlu takut.
Ya kenapa? Karena banyak sekali di masyarakat itu mitos. Misalnya katanya itu ya, kalau orang yang masih orang baru meninggal itu katanya ruhnya itu masih gentayangan, masih berada di sekitarnya. Ya belum lagi nanti yang paling agak horor gitu ya. Jadi katanya itu kalau mamanya sudah dikafani, sudah diikat ya jadi pocong, kemudian nanti kalau dikuburkan lupa nggak dibuka, nanti dia bangun minta dibuka tali pocongnya. Nah ya, itu adalah mitos yang perlu diluruskan. Belum lagi nih, kalau masih ada yang takut nih, wah kalau ada yang meninggal nanti gimana ya, ada datang ke rumah dan lain sebagainya. Nah itu nanti boleh tanya-tanya lah. Mungkin kayak di sini ada yang pernah lihat kayak apa ya, kayak penampakan gitu ya. Nah sejatinya itu adalah jin. Kalau yang jahat itu adalah syaiton, laknatullah alaih. Ya, oke ya. Jadi pertama, kalau ada orang yang meninggal di sekitar kita itu, ya mulai dari menunaikan hak adami. Maksudnya itu, kalau dia punya utang, ya kalau dia punya janji, kalau dia punya kewajiban, kalau dia itu mungkin punya sesuatu yang dilaksanakan, itu harus diselesaikan oleh ahli warisnya. Makanya dari sekarang nih, kalau misalnya orang tuanya atau saudaranya tuh mungkin punya utang, punya kewajiban, punya sesuatu yang dilaksanakan, maka harus diselesaikan. Yang kedua ada hak ilahi. Ya hak ilahi itu artinya mungkin ya sebagian ada yang ketika sakit, ada yang mungkin tidak sholat, ya karena mungkin kalau sakitnya parah, atau mungkin tidak saum puasa Ramadan, atau mungkin tidak membayar zakat gitu ya, dan lain sebagainya ketika sakit maka harus ditunaikan. Nah, yang kita akan bahas sekarang itu adalah tentang mengurus jenazah, mulai dari memandikan, kemudian mengkafani, kemudian menyolatkan dan menguburkan. Jadi cuma 3 nih, ya 4 lah ya, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 ini. Kalau yang sudah bisa berarti langsung. Tapi kadang kalau teori itu kadang terlalu maka nanti ada prakteknya insya Allah. Ya, baik kita lanjutkan. Kita mulai dari yang pertama nih. Ya, jadi setelah meninggal, kemudian tadi dipenuhi hak adaminya, hak ilahinya, berikutnya adalah sudah harus dibersih-bersihkan. Nah ya, jadi memandikan jenazah. Ya, nah jenazah saja dimandikan. Masa ada santri yang nggak mandi? Gitu kan ya. Ini kayaknya alhamdulillah sudah wangi-wangi semuanya ini ya. Nah, jadi untuk memandikan itu nanti ada kekhususan. Jadi orang yang meninggal fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dia itu syahid, itu tidak mesti dimandikan. Ya bahkan dikuburkan itu dengan apa? Dengan pakaiannya yang mungkin bersimbah darah. Kenapa? Karena dia akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu, tetapi kemudian wanginya itu semerbak. Gitu ya. Jadi orang yang mati syahid itu tidak harus ya, tidak mesti dimandikan. Kan lagi perang dan lain sebagainya. Gitu ya. Nanti baca tuh perang misalnya kejadian perang Badar misalnya. Ya kemudian mungkin ada perang Ainun Jalut misalnya gitu, yang lebih jauh lagi, atau mungkin ada ketika perang-perang Ahzab misalnya, ya atau mungkin ketika futuhat-futuhat ke banyak wilayah. Oke ya. Jadi ada 2 di sini. Yang pertama adalah ada termasuk juga janin nih. Ya, jadi ketika seorang ibu melahirkan, ya kemudian ternyata tidak terdengar suara tangisan. Nah, sebagian itu ada mengatakan tidak perlu dimandikan, ya, tapi biasa dibersihkan saja. Nah, kemudian nanti kan sudah dibersihkan nih, ya biasa teorinya nih. Jadi sama seperti memuliakan jenazah itu sama seperti kita membersihkan diri sendiri.
Sudah belajar kan bagaimana toharoh, memilih misalnya airnya yang suci dan mensucikan, ya. Kemudian juga nanti apa, untuk yang dibersihkan itu yang najis yang besarnya dulu, ya. Najis besarnya itu dibersihkan, ya. Kalau najis berarti apa? Ya harus apa? Mandi misalnya gitu ya, mandi besar misalnya gitu ya. Nah berarti kotoran-kotorannya itu dibersihkan, bisa lihat di situ ya. Sudah bersih semuanya gitu ya. Jadi dibersihkan tuh kotorannya ya, baik yang apa keluar dari depan ataupun dari belakang dibersihkan, hidungnya, telinganya, termasuk giginya gitu ya, digosok dengan lembut gitu. Kemudian nanti baru disiram ya sesuai dengan apa bilangan ganjilnya. Banyak juga nih kalau saya lihat. Ustaz lihat itu kemarin itu ada mandikan itu kadang apa? Kadang kurang memuliakan jenazah. Jadi kadang itu pakai selang gitu, kemudian langsung disiram dari atas ke bawah gitu ya, sampai ada masuk ke mulutnya. Nah itu tidak boleh. Ingat, seorang muslim yang dia itu meninggal itu sama kehormatannya dengan apa? Dengan muslim yang masih hidup. Makanya nanti nih yang paling penting nih, yang laki-laki yang memandikan laki-laki, kecuali memandikan perempuan yang mahramnya atau muhrimnya. Yang perempuan karena jumlahnya semakin banyak harus lebih pintar gitu ya. Cara memandikan jangan sampai nggak bisa memandikan, misalnya kalau perempuan berarti memandikan perempuan lainnya. Kalau memandikan laki-laki berarti laki-laki yang menjadi mahramnya atau muhrimnya. Itu ya. Nah caranya bagaimana tadi? Yang pertama membersihkan seluruh bajunya, bajunya itu dibuka, kemudian dibersihkan seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari atas ke bawah, bawah ke atas gitu ya. Jadi dibersihkan semuanya dulu. Nah biasanya yang paling rapi, yang paling teliti, yang paling tidak jijik lah biasanya gitu. Biasanya perempuan biasanya itu ya. Nah jadi salah satu dari hikmah kenapa jadi anak perempuan itu biasanya dia itu rapi, kemudian bersih, kemudian tidak jijian. Ya kalau laki-laki sama juga sih ya. Sama nggak nih, misalnya berani nggak nih misalnya nih ya, qadarullah mungkin saudara kita itu ada yang meninggal, mau nggak membersihkan kotorannya? Ya mau dong, semua apalagi misalnya qadarullah itu orang tua kita, jadi harus berani. Apalagi nanti kalau yang banat itu nanti kan kalau sudah dewasa gitu biasanya itu sudah paham cara membersihkan ya kotorannya dan lain sebagainya, itu dibiasakan. Biasa sendiri alhamdulillah beberapa kali memandikan, kemudian mengkafani, kemudian juga sampai menguburkan. Jadi tahu persis nanti bagaimana cara membersihkannya. Syaratnya juga tadi tidak sembarangan ketika memandikan, ketika menggosoknya ya pakai sabun ya, kemudian rambutnya itu dikeramasi pakai sampo, itu juga harus betul-betul lembut ya, jangan sampai nanti kelihatannya itu tadi kayak kasar gosoknya. Kemudian ketika mungkin mengeluarkan kotoran di perutnya juga, itu juga harus pelan-pelan gitu ya. Saya lihat ada beberapa yang mereka itu sebenarnya belum bersih. Ya belum bersih, kecuali misalnya kalau dia itu sakit tertentu. Ya misalnya kemarin sempat misalnya ada kecelakaan. Nah ketika kecelakaan berarti kan mungkin ada darah yang mengalir terus, maka dia ditutup dengan kain kapas, dengan kapas atau dengan kain itu agar kalaupun tetap keluar itu masih ya menjadi rukhsah, diperbolehkan, karena memang sudah kita berusaha. Sama juga mungkin ketika kotorannya itu keluar terus gitu ya, maka ditutup ya dengan kapas, nanti dengan mungkin kain kafan gitu ya, agar lebih agar bisa bersih ya. Apalagi nih nanti biasa ada kejadian-kejadian yang mungkin di luar nurul gitu ya. Di luar nurul gitu ya. Dan misalnya nih kemarin ya saya punya cerita itu. Nanti kawan-kawan, karena saya suka nulis, kemarin saya buat di pesantren saya di Budaya itu bikin tulisan tentang kisah cerita di pesantren. Nah waktu itu kebetulan ada kejadian musibah di tempat saya itu, di pesantren itu pesantrennya itu kebakaran. Ya kebakaran ya, nanti dilatih gitu ya, kebakaran. Kemudian qadarullahnya itu ada 3 musrifah
ya, dan juga ada 2 santri itu yang meninggal. Ada yang meninggal gitu ya. Jadi itu jadi cerita tuh di buku santri. Jadi kisah yang sangat mengharukan sekali. Gitu ya. Sampai nih, aduh, saya jadi deg-degan ini ceritanya nih. Gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian artinya ketika ada misalnya kita mau memandikan jenazah, ada yang mungkin karena korban kecelakaan, gitu ya, atau mungkin tadi ada korban misalnya kebakaran, gitu kan ya. Nah, itu juga ada perlakuannya, termasuk juga kemarin mungkin yang misalnya ada tsunami di Aceh misalnya kan ya, dulu itu kan ya, ketika ada tsunami kan korbannya itu banyak sekali, atau mungkin ada gempa dan lain sebagainya, maka itu ada kekhususan dalam memandikan. Ya, termasuk juga nanti mungkin ketika memandikan itu mayatnya itu mungkin sudah rusak misalnya, ya sudah membusuk dan sebagainya, itu juga ada kekhususannya. Baik ya. Jadi siraman pertama itu dengan apa? Dengan sider atau daun bidara. Tahu daun bidara nggak? Tahu. Tahu nggak? Tahu ya, daun bidara itu ya kalau di Indonesia memang nggak banyak, tapi pohonnya sudah banyak dijual. Saya juga punya di rumah juga ditanam gitu ya, walaupun tidak terlalu sulit, tapi itu bisa digunakan. Nah, sekarang itu selain daun bidara ada juga kapur barus. Tahu kapur barus nggak? Tahu ya. Tapi intinya adalah semua yang membuat ya air yang buat siraman itu, yang ketika untuk memandikan itu menjadi wangi. Ya kan ya. Nah, di sini juga sama nih. Ya, nanti kalau yang sudah meninggal saja mandinya itu pakai wangi-wangian. Ini yang suka mandi nggak pakai sabun siapa nih? Atau baru sabun jangan-jangan nih? Siapa nih kayaknya nih ya. Nah, jadi zaman dulu itu pakai sider, pakai daun bidara, kemudian pakai kapur barus, biasa pakai minyak wangi untuk agar wangi gitu ya, agar badannya itu menjadi wangi. Ya, siramannya nanti disiram pelan-pelan gitu ya. Dari kanan dulu dibiasakan. Kan pertama itu jadi urutannya begini. Jadi kalau sudah ada yang meninggal, ya langsung pertama itu dibersihkan semua kotorannya. Ya, kotorannya ya baik yang dari depan atau dari belakang itu dibersihkan sampai bersih. Sudah bersih, kemudian diwudukan. Ya, jadi anggota wudunya itu ya kita wudukan. Ya, makanya kita wudu nih. Jadi jangan sampai nanti ketika wudu ternyata mungkin tidak pas kakinya. Kemudian bedanya itu tidak pakai istinsyak. Ya, kalau istinsyak ya kalau dari mayat susah gitu ya. Kalau kita tiba-tiba kayak gitu, orang kaget bangun lagi. Bahaya juga nanti gitu ya. Jadi dibersihkan semua kotorannya sampai betul-betul bersih, kemudian diwudukan, baru nanti dimandikan. Nanti mulai dari disiram sebagian kanannya ya, kemudian nanti bagian kirinya, kemudian nanti agak dimiringkan, bagian punggungnya dibersihkan. Nah, kalau misalnya nih ya, kalau orang meninggal kan tadi beda-beda. Mungkin ada yang misalnya itu luka gitu ya, maka lukanya itu tadi juga dibersihkan. Atau mungkin yang orang tua kita itu mungkin namanya juga orang tua ya, berarti kan sudah tua ya, sudah tua berarti mungkin ada yang sakit, luka dan lain sebagainya, itu dibersihkan pelan-pelan ya. Oke, sudah selesai mandi, dibersihkan, wangi ya. Nah, apa sih sebenarnya hikmahnya? Ini yang paling penting nih. Jadi jangan sampai nih ya, kenapa harus dimandikan? Karena kebersihan itu sebagian dari iman. An-nadhafatu minal iman, atau al-tuhuru syatrul iman. Yang kedua adalah bersih dari segala kotoran, najis kecil ataupun najis besar. Ya, jadi dibersihkan semuanya, baik itu kita yang sudah orang yang sudah meninggal ataupun kita yang masih hidup. Nah, kemudian mandi sendiri nih, ya, yang mungkin masih agak aduh di sini, kalau di sini dingin atau panas ya, sedang-sedang ya. Di sini dingin atau panas? Gerah ya, panas ya. Ya, panas. Saya juga suka yang hot biasanya itu, yang panas gitu ya. Panas karena di Bogor itu semakin panas gitu, karena memang dunia itu makin panas gitu ya. Itu baik. Nah, kemudian mandi sendiri nih sebelum dimandikan orang lain. Mandi. Coba kalian ini mandinya sehari berapa kali? Ini berapa kali mandinya nih? Sehari berapa kali?
3 kali. Mandi tengah malam. Jam berapa mandinya? Sore ya, berarti rajin bersih yang ini nih. Mandinya berapa kali nih? 2. Bener nih, jujur nih. Iya 2 kali yang ini. 2 kali ya, alhamdulillah ya. Jangan lupa ya, yang awal kalau yang barat biasanya paling rajin ini, yang putri biasanya rajin mandi nih ya. Gak usah ditanya lah. Nah, jadi mandi sendiri, mandi orang lain itu penting dengan cara apa? Membersihkan diri dari segala kotoran ya. Termasuk juga nanti konteksnya itu juga adalah kotoran secara fisik dan juga secara apa? Secara hati kita. Ya, badan kita sudah bersih, kemudian hati kita juga bersih. Dan jangan lupa tadi menggunakan wewangian ya, yang pakai minyak wangi gitu ya. Nah, kalau yang akhwat, yang banat itu nanti pakai minyak wanginya itu biasanya kalau dalam Islam itu dia tidak, wanginya itu tidak sampai keluar ya, tapi kalau di sini kan akhwat semuanya, yang tidak boleh itu nanti kalau keluar, istilahnya itu keluar ke tempat umum, jangan sampai terlalu kelihatan apa istilahnya itu, jangan sampai terlalu wanginya itu menyengat gitu ya. Kalau yang akhwat ya, kalau yang banin, yang laki-laki itu disunahkan, terutama nanti. Kenapa sih kita harus pakai minyak wangi? Jadi agar apa, mungkin ada yang bau badan atau mungkin ada yang mandinya itu mungkin kurang bersih, itu agar tertutupi lah ya, agar orang itu ketika sholat lagi selalu berjamaah kan dekat gitu ya. Oh, nggak nyaman sekali nih kalau sholat kemudian mencium aroma yang tidak wangi gitu ya. Yang akhwat juga karena di sini lingkungannya banat, lingkungannya putri ya, pakai minyak wangi sebenarnya agar menutupi mungkin ada bau badan dan lain sebagainya. Tapi kalau keluar ya akhwat itu perlu nanti hati-hati, jangan sampai menjadi fitnah itu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini hikmahnya mengkafani nih ya. Jadi tadi mayitnya itu, jenazahnya itu sudah bersih, sudah rapi, sudah bersih, sudah tidak ada kotoran lagi. Berikutnya adalah apa? Adalah dikafani. Ya, dikafani ini dia memang diutamakan itu adalah 3 helai. Ya, ada 3 helai kain kafan, kain putih. Ya, kenapa harus putih? Kenapa harus misalnya itu apa, kain kafan? Kenapa sih nggak pakai kain misalnya misalnya sunwash gitu ya, atau mungkin kain sutra? Nah, nanti ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya itu adalah apa? Kenapa menggunakan kain kafan dan warna putih? Ya, salah satunya adalah unsur kesederhanaan. Ya, jadi tidak berlebih-lebihan. Ya, gimana kalau tidak ada warna, misalnya tidak ada warna putih, adanya ternyata ini apa, pakaian bola pakai MU lagi, ada di film pocong gitu ya. Nah itu sebagian. Kenapa putih tadi itu karena memang untuk melihat dari sisi apa, kebersihannya. Ya, kenapa kain kafan? Ada yang di sini udah sedia kain kafan belum? Ya, kita nggak tahu nih, jangan-jangan kain kafan kita itu sudah lagi dijahit lagi dipotong-potong lagi. Ya bisa saja, why not? Ya, kenapa tidak? Seperti itu ya. Jadi kain ya, 3 helai kain berwarna putih. Nanti kita langsung praktekkan ya. Panitia kan sudah ada ya kain kafannya ya. Sudah ada belum? Sudah ada ya. Nah, nanti kita akan videokan. Yang akhwat juga sama. Nah, yang akhwat ini kekurangannya ini kadang nih kalau di masyarakat itu. Jadi ada misalnya yang meninggal itu adalah perempuan, kadang itu di beberapa wilayah itu yang memandikan itu ada namanya itu apa ya, Pak Lebay atau Kayim gitu ya. Jadi yang memandikan itu laki-laki, padahal tidak bagus gitu ya. Kenapa? Karena mungkin auratnya, rambutnya kelihatan sebagainya, ini tidak boleh. Ya harusnya, makanya yang putri harus belajar bagaimana cara memandikan. Nanti ada ustazah yang akan membimbing juga. Nanti kita akan lihat cara memandikannya, termasuk juga mengkafani. Ya, dan di sana itu apa? Tidak ada pakaian dan tidak juga ada imamah. Artinya betul-betul hanya kain kafan saja yang menutupi pakaiannya. Ya, nanti biasanya kalau dalam prakteknya itu ditambah dengan apa? Dengan kapas. Ya, kapas untuk menutupi bagian-bagian tubuh yang mungkin akan keluar cairan.
misalnya di bagian hidungnya, ya, kemudian di bagian telinganya, gitu ya, kemudian nanti bagian-bagian yang mungkin bisa masuk air atau mungkin bisa keluar cairan dan lain sebagainya. Ya biasanya itu untuk agar lebih mungkin kalau bahasa orang hidupnya itu lebih nyaman lah ya, jadi tidak langsung seperti diikat. Termasuk juga nanti ikatannya itu jangan sampai langsung seperti menyakiti badannya. Ingat, kenapa? Karena menyakiti orang yang sudah meninggal itu dia sama dengan menyakiti orang muslim yang masih hidup. Makanya tidak boleh juga nih kalau pas ziarah kubur itu jangan sampai duduk di atas kuburan, ya, kemudian melewatinya gitu ya, melangkahinya. Ya kalau melangkahi mungkin masih bisa, tapi kalau duduk di atasnya saya menginjak-injak itu tidak diperbolehkan. Baik, ini ya, jadi tidak ada pakaian dalamnya, kemudian tidak juga penutup kepala gitu ya. Nanti ada khusus biasanya kalau yang akhwat itu sebenarnya untuk agar rambutnya itu lebih terjaga. Jadi kadang ada pakai buat seperti jilbab gitu, itu sebenarnya untuk menutup bisa agar tidak sampai keluar. Karena kalau langsung kain kafannya ke atas itu biasanya dia akan rambutnya itu akan terlihat atau terurai. Itu antisipasi atau antisipasi sebenarnya itu ya. Oke, lanjut. Nah, mulai dari sebelah kanan baru ke sebelah kiri. Nanti kita akan praktek ya. Jadi pakaiannya masih tadi ditutup dengan handuk atau dengan apa setelah dimandikan. Ya, jadi cara nanti dari memandikan, kan udah mandi udah bersih nih, dia tetap auratnya itu tertutup. Nah, ya akhwat juga sama nih. Ya, jadi harus tertutup juga ya. Caranya gimana? Nanti diangkat, kemudian diletakkan ke kain kafan, kemudian nanti ditutup secara perlahan agar nanti auratnya itu tidak terbuka. Kenapa? Ya karena dalam Islam jelas aurat seseorang itu tidak boleh terlihat oleh orang lain, ya, kecuali nanti mahramnya, muhrimnya, orang bilang ya. Nah, mengikat dengan kuat agar tidak terbuka. Ya kan dia nggak pakai. Ingat kalau ada istilah itu kain kafan tidak bersaku. Ya, kain kafan itu tidak berjahit. Ya artinya dia kain biasa panjang. Kenapa? Ya karena nanti kan dia akan kain itu akan membusuk. Jadi ya sudah tidak terlalu nggak perlu yang bagus gitu. Makanya kalau ada misalnya nih dalam Islam itu tidak disyariatkan pakai petinya mahal, dipakaikan misalnya jas, pakai baju yang bagus, itu mubazir. Kenapa? Karena akan membusuk dan akan tidak terpakai. Lebih baik diinfakkan untuk orang yang masih hidup. Jadi sangat simpel, kecuali nanti misalnya mayatnya tadi itu mungkin rusak, jadi dia boleh pakai peti mayat. Ya pakai petinya tuh ya. Petinya pun juga tidak yang tadi yang dipesannya itu mahal, pakai ornamen, tidak seperti itu. Nah, ini bedanya itu Islam dengan agama yang lainnya yang ya'lu wala yu'la alaih. Oke, baik. Nah, memberikan wewangian pada kain kafan ini tadi. Jadi kapur barusnya itu biasa itu ditumbuk gitu ya. Jadi kayak serbuk atau bubuk, kemudian nanti dituangkan atau disebarkan di beberapa bagian dari kain kafannya itu. Ya kalau di sini nanti pakai itu atau langsung ya, itu agar agar wangi. Dari sudah mandi sudah wangi, tapi kain kafan juga kalau enggak yang paling gampang itu dikasih semprot atau dikasih olesi dengan minyak wangi. Lagi-lagi agar agar nyaman. Ya, agar yang tercium itu adalah aroma yang wangi. Nah sama juga nih, ya nanti sekarang tadi yang sekarang itu di pesantren. Di pesantren itu berarti ya jangan sampai teman kita itu mencium aroma yang tidak nyaman, yang tidak wangi dari diri kita, gitu ya. Kenapa? Itu bagian dari kenyamanan. Sama juga nanti ketika ketika sudah selesai, ketika sudah apalagi nanti sudah dewasa semuanya, sudah menikah gitu ya. Nah itu baru akan tahu hikmahnya. Nah, apa hikmahnya ini nih ya? Jadi dalam Islam itu baik yang meninggal apalagi yang masih hidup itu wajib untuk menutup aurat. Ya kan? Nah, kenapa sih harus ditutup? Banyak hikmahnya. Ya, menjaga fitnah, kemudian juga menjaga berbagai kemudaratan yang muncul. Ya, kita pahami aurat perempuan itu adalah seluruh tubuh
kecuali wajah dan telapak tangan atau dan tangannya gitu ya. Dan saya udah tahu lah ya, aurat laki-laki itu dari pusar sampai ke lututnya. Ya, jadi dibiasakan ya, jangan sampai nanti pakai pakaian yang akhwatnya gitu ya, yang ikhwannya gitu. Sama juga laki-laki atau perempuan ya harus dijaga. Jangan sampai nanti misalnya keluar pakai yang laki-laki yang pakai celana pendek misalnya gitu ya. Celana pendek mungkin hanya sepaha misalnya, sebaiknya itu dihindari gitu ya. Ya pakai sarung dan lain sebagainya. Pakaian putih yang sederhana tapi bersih. Kenapa di sini putrinya itu pakai seragam, yang ini pakai seragam? Kenapa seragam itu? Agar apa? Agar kelihatan rapi, bersih tapi sederhana. Ya, tidak berlebih-lebihan, tidak pakai ornamen, tidak pakai pakaian yang membuat orang lain itu wah. Bisa jadi orang lain itu tidak memilikinya sehingga muncul rasa iri dan lain sebagainya. Tidak berlebihan dalam berbusana. Ya, jadi tadi itu mayat itu kan dikafani pakai kain putih, kemudian tidak berjahit, tidak bersaku gitu ya. Kenapa? Karena agar tidak berlebihan. Sama juga kita nih pakai pakaian. Ya, kenapa pakai pakaiannya itu tadi seragam? Karena dia agar tidak berlebihan. Nanti kalau bebas mungkin ada pakai baju yang belinya itu mungkin murahan, tapi ada yang belinya itu yang mahal. Nah, akhirnya terjadi kecemburuan sosial. Nah, seperti itu ya. Kenapa pakai seragam? Ya, walaupun nanti kalau ditanya lagi perspektif lainnya, kenapa pakai seragam? Sebenarnya itu adalah melatih kita untuk taat dengan peraturan. Ya, jadi pakai seragam itu salah satu sisinya itu adalah melatih siswa santri untuk taat dengan peraturan. Ya, jadi bukan hanya seragam biasa. Oh, seragam biar kelihatan rapi, iya. Tapi di sisi lain agar terbiasa. Ya, terbiasa itu Oh, aturannya pakai pakaian seragam. Ada yang pakai peci. Oh, peci itu sunnah saja nih dan lain sebagainya ya. Oke. Kita lanjut ya, belum habis kan waktunya ya. Nah, kemudian ini yang setelah tadi dikafani, berikutnya itu adalah disolatkan. Kita ingatkan dengan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man syahida al janais hatta yusalli alaiha falahu qiratun. Ya, jadi siapa saja yang menghadiri prosesi jenazah kemudian dia menyolatkan, ya maka baginya 1 qirot. Ya, nanti kita lihat ya. Wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiraton. Ya, siapa saja yang hadir sampai kemudian jenazah itu dimakamkan, maka baginya itu pahala ujroh 2 qirot. Ada yang bertanya, ya apa itu qirot? Wa mal qiraton? Jawabannya adalah mislul jabalaini azimain. Jadi seperti 2 gunung yang besar. Jadi kalau di Bogor ini ada Gunung Salak, ada Gunung Pangrango, ada Gunung Gede. Nah, pahalanya kalau kita ada yang meninggal, kemudian kita menyolatkan, kemudian hadir dalam sampai dikuburkan, maka mendapatkan 2 pahala atau mendapatkan pahala sebesar 2 gunung. Ya, 2 gunung yang besar tuh. Nah, kenapa tadi menyolatkan? Iya, karena memandikan itu utamanya adalah tugas dari ahli waris, dari keluarga. Ya kan? Memandikan itu tugas keluarga. Kemudian mengkafani itu juga tugas keluarga. Kenapa? Karena tadi kaitannya dengan aurat yang mesti dijaga. Walaupun di beberapa wilayah itu biasanya yang memandikan, yang mengkafan itu biasanya ada petugas khusus atau ada juga tadi lebay atau kayim atau tokoh agama. Ya, ini mungkin ya masing-masing mungkin selama terjaga itu tidak ada masalah gitu ya. Oke, kemudian juga dikatakan juga man shalla alal janazah, man shalla ala janazah walam yatba'ha
falahu qiratin aw qiratun fa in tabi'aha falahu qiratan qila wa mal qiratan aw qiratan qala asgharuhuma mislu Uhud. Jadi soal orang yang datang ke jenazah, menyolatkan, kemudian sampai kepada mengikuti ke kuburannya sampai selesai, maka apa? Mendapatkan 2 qirah, ya. Nah, salah satu dikatakan riwayat ini adalah yang asgharuhuma, yang paling kecil itu seperti gunung Uhud. Di sini ada pernah ke Madinah. Kalau kita ke Madinah itu, ya kemudian nanti ada Bukit Uhud, tapi orangnya sebenarnya Gunung Uhud, ya gunung dengan bukit itu tidak jauh berbeda. Kalau bahasa Sundanya itu antara gunung dengan pasir gitu ya. Gunung itu ya sebenarnya bisa bukit atau bisa gunung berapi. Ini adalah gunung. Ya, baik, ini utamanya nih. Nah, sekarang kita langsung sholat jenazah. Teorinya dulu nih, ya. Nanti akan ada yang jadi imamnya. Ini udah dibagi belum? Ininya belum ya? Sudah ya? Nah, kita berarti sama-sama dulu nih kita baca ya. Yang putri ataupun yang putra. Jadi rukunnya itu mulai dari niyat. Oke, coba dibuka semuanya ininya, kita baca sama-sama. Untuk membaca pertama adalah sholat atau pertama itu niat sholat untuk jenazah. Ya, nah di sini ada yang untuk putra, ada yang untuk putri ya. Bedanya udah belajar bahasa Arab kan ya? Antara hu dengan ha. Ya, Allahumma gfirlahu, Allahumma firlaha. Nah, baik ya. Jadi di sini kalau mamanya putri berarti atau perempuan berarti usolli ala hadhil apa? Mayyitah. Ya, kalau untuk laki-laki berarti usolli ala hadhil mayyit. Ya kan, pakai tak marbutoh kalau yang perempuan. Ya, baik, saya baca kemudian ikuti ya. Siap? Semuanya untuk yang perempuan dulu nih, maksudnya untuk mayit yang perempuan, berarti mayyitah ya. Oke, kita mulai, saya baca kemudian ikuti ya. Usolli ala hadhil mayyitah arba'ata takbirat fardhu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Oh, yang ini juga baca nih. Jadi tadi maksudnya itu adalah mayitnya yang laki-laki, yang perempuan. Jadi bukan yang baca perempuan saja. Kita ulang sama-sama. Yang putra dengan yang putri kita baca ya. Usalli ala hadhil mayyitah. Usalli ala hadhil mayyitah. Arba'ata takbirat. Arba'ata takbirat. Fardhu kifayati. Ma'muman lillahi ta'ala. Jadi beda itu cuman mayit sama mayit. Sekarang kita sholat untuk jenazah untuk mayit laki-laki. Jadi hanya hadzal mayit. Ya, oke, nah, dengan semuanya. Usolli ala hadzal mayit. Usolli ala hadzal mayit. Arba'at takbirat. Kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Sudah belajar bahasa Arab kan ya? Hadzal mayyit, hadhil mayyitah. Ya kalau mamanya agak lupa-lupa dikit, pokoknya saya berniat untuk sholat atas mayit ini sebanyak 4 kali takbir fardu kifayah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekali lagi sama-sama kita pakai yang diisi teks saja lah biar nggak lupa ya. Mulai ya, semuanya terakhir nih. Usalli ala hadhil mayyitah. Usalli ala hadhil mayyitah. Arba'at takbirat. Arba'at takbirat. Fardhu kifayati. Fardhu kifayati.
menjadi imam berarti dikatakan apa? Menggunakan apa? Fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Jadi makmum yang imam. Nanti biasanya imamnya itu laki-laki, ya imamnya laki-laki. Ya kenapa? Karena dikatakan itu dari apa? Nabi atau dari ayat Al-Qur'an bahwasanya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Tapi kalau mamanya ternyata jamaah perempuan semuanya juga harus siap nih yang putri jadi imamah. Jadi bukan imam ya kan perempuan ya, jadi imamah. Ini imam, ini imamah. Ya, imamatun. Baik. Nah, di sini ada niatnya. Kemudian nanti 4 kali takbir. Takbirnya itu 4 kali ya. 4 kali takbir, jangan lupa. Kemudian nanti apa? Sholat jenazah itu dia enggak pakai, tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada i'tidal, tidak ada iftiras, tidak ada tawarruk. Jadi hanya berdiri saja. Ya, dan berjamaah. Ya bagaimana kalau sendiri? Ya boleh juga kalau sendiri. Berarti nanti fardhu lillahi ta'ala ya. Nah kemudian kalau pemain dia nggak mampu sebenarnya boleh duduk. Ya boleh duduk kalau dia memang tidak mampu. Tapi disunahkan ya memang yang berdiri. Kemudian takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Nanti biar suaranya nggak habis nanti bacanya nanti saja ya. Al-Fatihah kan sudah hafal semuanya nih ya. Kemudian takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Ya tadi niatnya usolli ya, kita niatkan sholat. Kemudian takbir Allahu Akbar, langsung membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi. Tadi kayaknya udah dibaca sholawat kayaknya nih. Coba kita mau dengarkan dulu yang laki-lakinya dulu. Udah bisa baca sholawat belum yang disini diajarkan? Gimana baca sholawatnya? Sallallahu alaihi wasallam coba ya. Enggak, kalau ada yang saja tidak bisa ngajarin ya. Ya bisa pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pakai sholawat Ibrahimnya juga diperbolehkan. Ya, kalau yang putrinya suka baca sholawat, gimana baca sholawatnya kalau di sini? Coba kita dengarkan aja. Biasa kalau yang perempuan tuh suaranya agak-agak merdu gitu ya. Kita dengarkan coba. Baca semuanya sholawat ya. Ini udah mulai lemas belum nih? Wah, biar sholawat kita baca sholawat dulu nih. Ya, diajarkan kan di sini baca sholawatnya. Bisa ya? Kita harus kita coba kita itu saya itu 1, 2, 3. Itu baca aja bukan salah. Bukan ini. Tapi benar juga sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Tapi ini maksudnya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada beberapa yang menambahkan dengan apa? Sholawat yang lainnya, tapi intinya adalah sholawat itu adalah menyanjung, mendoakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir kedua, ketiga mendoakan mayat setelah takbir ketiga. Jadi takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiganya baru mendoakan. Nah, ini doanya ada di sini. Nanti takbir yang ketiga itu adalah yang keempatnya itu adalah apa? Salam. Nah, ini bacanya nih. Kayaknya nih yang sudah hafal siapa nih? Kayaknya kita harus kasih hadiah nih. Ada yang sudah hafal doa ini belum? Udah. Ada kan di sini ya? Kayaknya nggak jauh beda nih, sama ya. Oke, kita baca di sini sama-sama coba. Sekali saja, coba baca ini ya. Bukan ini ya, kita baca sama-sama ini di takbir yang ketiga. Coba saya baca kemudian ikuti ya. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu
akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqhi minal khataya ya kama yunaqas saubul abyadu minad danas nah kemudian wa abdilhu dara khairam min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannata wa a'idhu min adzabil qabr wa fitnatihi wa min adzabin nar. Nanti dibacakan kemudian dihafalkan. Kalau yang udah hafal kita mau kasih hadiah nih. Ada yang udah hafal belum? Yang putra udah hafal belum? Ya sudah, nanti bisa maju ke depan nih. Yang bandinnya, yang putranya udah hafal belum? Wah, nanti kita hafal nih. Kalau yang hafal kita kasih hadiah, saudara ya. Harusnya nih biar semangat nih. Baik. Nah, ternyata nanti selain tadi doa jenazah atau mayatnya itu untuk orang tua, ada juga nih kalau mayitnya jenazahnya itu adalah apa? Seorang anak kecil. Ya ini doanya. Ya Allahumma ij'alhu lana faratan wa salafan wa ajran. Ya Allah, jadikan kematian anak ini sebagai simpanan pahala dan amal baik serta pahala buat kami. Ya ini biasanya yang mengutamakan yang sholatnya itu adalah berapa? Yang mendoakannya adalah apa? Orang tuanya. Ya Allahumma ij'alhu lana faratan wa salafan wa ajran. Ya, nah ini juga untuk doanya. Nah, ada nanti doa sholat jenazah setelah tahlil keempat tadi juga dibacakan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghafir lana walahu. Nanti kalau memalak perempuan berarti walaha. Gitu ya. Nah, ini hikmahnya. Ya, kenapa kita harus menyolatkan jenazah? Karena ingat, inti dari sholat itu adalah doa. Ya, jadi inti sari dari sholat adalah doa. Jadi ketika kita itu menyolatkan jenazah, menyolatkan mayit, itu sebenarnya kita itu sedang mendoakan. Ya, mendoakan dari jenazah itu. Ya, maka mendoakan saudara muslim dalam kebaikan itu adalah sebuah keharusan. Ya, jadi jangan sampai nih nanti ya kita yang satu angkatan, yang satu pesantren, kemudian saling mungkin tidak berbicara atau mungkin bermusuhan, apalagi ya sampai mungkin tidak suka dan sebagainya. Ya, karena kita diperintahkan untuk mendoakan. Ya, doanya apa? Memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mayit. Ya, serta tidak boleh nih, ya, baik itu yang hidup atau yang meninggal itu tidak boleh mencela, kemudian membuka aibnya, ya, kemudian juga melaknat sampai menghina orang lain, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Wal mu'min al-mu'min yasuddu ba'dukum ba'dha kal bunyan ba'dukum yasuddu ba'dukum ba'dha. Baik. Nah, dari menyolatkan. Jadi ternyata agak beda nih. Ya, jadi kalau kita menguburkan yang di sebelah kanan itu, sebelah kiri saya ini, ya, ini adalah liang lahat. Ya, nanti kalau ada misalnya gimana ya kalau namanya sholat dikuburkannya itu hanya kuburan biasa seperti ini misalnya nih, ya, yang bukan liang lahat misalnya.
Nah ya nanti belajar juga gali nih berarti nih yang laki-laki gali kuburan gitu ya. Tapi biasanya ada petugasnya kalau gali sih biasa aja gitu ya. Oke ya, jadi mayit dikuburkan di liang lahat dengan diarahkan ke arah kiblat. Ya jadi kalau arah kiblat berarti kepalanya di bagian mana? Kepalanya di utara atau di selatan? Di atas atau di bawah? Ya di samping lah, rata kosong loh gini. Ya jadi karena menghadapnya itu ke kiblat. Apa kiblatnya di mana sih kiblat orang Islam? Di barat ya. Bener nggak di barat nih? Ya sebenarnya bukan di barat. Yang benar itu adalah arah kiblat, arah dari Masjidil Haram. Jadi sebenarnya nggak barat-barat banget ya, barat agak-agak apa ya, agak serong dikit lah. Gitu. Nanti ikuti dari arah kiblat yang benar. Kiblat kita adalah Masjidil Haram, ya. Tapi kalau kesannya sekarang ke barat ya nggak apa-apa. Tapi nanti kalau kita tinggalnya itu misalnya di Amerika atau mungkin di Suriname gitu ya, itu bukan lagi menghadapnya ke barat. Kenapa? Karena ada cerita orang-orang Jawa yang zaman dulu orang Indonesia yang dibawa ke Suriname karena kebiasaan sholatnya di Indonesia itu menghadap ke barat, akhirnya ketika sampai ke Suriname sana di Amerika Latin itu menghadapnya masih ke barat. Ya padahal Ka'bahnya itu ada di sebelah timur. Jadi kalau orang sana sholatnya itu menghadapnya ke sebelah timur. Ya kemudian juga orang-orang Eropa kita lihat menghadapnya kemana tuh? Ya bukan ke barat gitu ya, karena memang arahnya sebenarnya ke Masjidil Haram. Sama juga nih misalnya di sini nanti mungkin ada yang mau jadi astronot. Ya, mau jadi astronot nih, mungkin sampai ke planet Mars. Oh, kejauhan kayaknya ya. Dan sampai ke ruang angkasa aja. Kalau di ruang angkasa, kira-kira sholatnya ngadepnya kemana? Menghadapnya kemana berarti ya? Kemana aja? Kemana aja ya? Berarti menghadapnya ke bumi berarti ya? Buminya sebelah mana nih? Terus kan di sana nggak ada matahari. Berarti kalau sholat subuhnya jam berapa? Kan mataharinya nggak ada, ya mataharinya kan nggak ada terbit matahari. Ya padahal sholat itu fajar sidik, matahari tergelincir, bayangan lebih tinggi daripada aslinya, matahari tenggelam ketika ada semburat warna jingga, kemudian matahari tenggelam. Nah kalau di ruang angkasa kan nggak ada ini, nggak ada pagi, nggak ada siang, gimana? Nah itu nanti nanya ustadznya ya. Sekali aja nanti ada yang mau jadi astronot gitu, perwakilan dari Indonesia, Farumah gitu kan ya. Ya, oke. Mayit dimasukkan ke dalam kubur dengan mengakhirkan kepala dan dimasukkan dengan lemah lembut. Ya, jadi kepalanya kita pisahin dulu di belakangan gitu ya. Enggak maksudnya badannya dulu, kakinya dulu, baru kepalanya pelan-pelan. Nanti harusnya mungkin masih teori ya. Nah, kalau yang akhwat biasanya tidak sampai ya, kayaknya jarang, pokoknya nggak ada ya akhwat yang masuk ke kuburan kemudian ini baru, walaupun sebenarnya sih harusnya sih boleh, tapi kayaknya nggak biasa dan mungkin sulit ya, karena mungkin dari sisi tenaganya, kemudian juga nanti mungkin biasa yang ngangkat juga biasa adalah perempuan apa laki-laki gitu ya. Jadi kalau yang akhwat dan putri itu biasanya lebih kepada tadi memandikan, kemudian mengkafani, kemudian ikut menyolatkan ya. Kalau ikut ke kuburan ya boleh saja, nggak ada masalah. Mau masuk ke liang lahatnya juga boleh juga, mau sekalian dikubur juga takdirnya juga boleh aja gitu ya. Tapi rata-rata itu kalau sudah di liang lahat di kuburan itu adalah laki-laki. Jadi laki-lakinya harus kuat nih. Jangan sampai nanti ngangkat tenaganya nggak kuat gitu ya. Apalagi yang badannya agak-agak besar gitu kan ya. Oke ya, jadi dimasukkan ke bagian kakinya dulu pelan, baru nanti bagian kepala. Jadi turunkannya itu pelan gitu ya. Nah, bagi yang masuk ke liang lahat mengucapkan doa ya. Kita sama-sama baca doa terakhir ini. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Coba 1 2 3. Bismillah wa ala millati Rasulillah ya. Dengan menyebut nama Allah dan atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
nanti dalam prakteknya ada disunahkan itu apa? Membuat semacam apa? Tanah, kemudian apa kalau di Indonesia itu biasa dibulatkan, kemudian untuk apa? Untuk mengganjal ya dari tubuh, kepala, kaki agar apa? Agar apa? Mayat itu dia miring ke sebelah kanan. Ya, nah termasuk miring ke sebelah kanan. Di sini ya akhwatnya biasa kalau tidur malam itu gayanya gaya apa nih kalau tidur nih? Ya terlentang, tengkurap, miring kiri, miring kanan, atau sambil berdiri. Ini miringnya kemana? Ke kanannya. Kenapa? Oh enak, PW gitu kali ya. Oh miring kanan katanya gitu ya. Yang laki-laki tidurnya gimana nih yang banding? Yang putra tidurnya. Kalau ini tidurnya miring kiri, miring kanan, terlentang, tengkurap atau apa nih? Jangan-jangan kayak Dracula tidurnya berdiri kali ya. Ya oke, baik ya. Jadi ini juga salah satu hikmahnya. Kita itu disunahkan ketika kita tidur itu apa? Berada di lambung sebelah kanan. Ya kemudian apa? Tangannya itu apa? Di bagian di pipi gitu ya. Atau miring lah yang seperti itu disunahkan. Tapi kalau mamanya nanti susah tidur dan sebagainya, baca doa. Termasuk ada di sini nih. Pas kita tidur nih. Pas tidur, tiba-tiba kita mengalami apa? Mengalami nightmare, mimpi buruk. Nah, saya mau tanya ke siapa nih ya? Oke, yang ini nih berdua nih. Kalau lagi mimpi buruk nih, kemudian terbangun, kira-kira apa yang dilakukan? Misalnya mimpi itu kita dikejar-kejar, terus ngapain? Kalau sudah mimpi langsung apa bangun, langsung ngapain? Astagfirullah terus? Tidur lagi. Bangunin teman terus? Tidur lagi. Kalau nggak bangun? Tidur lagi. Nah, kalau laki-laki coba sama yang ini. Berdua nih sama ini. Kalau pas lagi tidur di malam-malam, apalagi malam Jumat Kliwon gitu ya, bangun, kemudian kita mimpi buruk nih, nightmare, apa yang dilakukan? Meludah 3 kali ke sebelah. Kalau sudah ada temennya, cuy. Terus meludah 3 terus ngapain? Baca apa? Langsung baca apa nih? Baca Facebook, baca status gitu ya. Baca apa? Baca Yasin. Kelamaan gitu. Sampai pagi baca Yasin ya. Nah, jadi kalau kita mimpi buruk, kemudian terbangun, maka kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian meludah ke mana? Ke kiri ya. Berapa kali? 3 kali kalau ludahnya nggak keluar. Dulu keluar makan dari sore lagi. Ya, oke, baik. Ini terakhir nih. Jadi bismillah wa ala millati Rasulillah. Hikmahnya apa? Nih terakhir. Jadi menguburkan jenazah itu adalah menguburkan semua aibnya. Jadi nanti kalau kita mulai dari memandikan, pas memandikan ternyata kita melihat sesuatu yang buruk, yang tidak baik, ya terutama dari sisi fisik mayitnya, maka itu tidak boleh diceritakan ya kepada orang lain. Ya banyak nih biasanya, apalagi mungkin yang sakitnya sudah lama, ya mungkin ada kecelakaan dan lain sebagainya, itu tidak boleh diceritakan. Jadi menguburkan jenazah itu menguburkan semua aibnya, itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban umat Islam untuk merahasiakan aib saudara muslim lainnya. Tidak boleh ya, kecuali ya, jadi tidak boleh membuka aib saudara muslim tanpa sebab ya, kecuali karena adanya meminta fatwa, mengajukan perkara atau mencari solusi. Ya itu baru boleh untuk disampaikan aibnya, tapi tidak untuk menyebarkannya. Oke, baik, dari sini ya kita sampai kepada sebuah renungan. Ini tadi ya. Ya jadi kalau kita itu menjaga aib saudara kita tidak boleh ngomongin keburukan orang lain. Baca hadisnya ya. Rasul SAW bersabda, man nafasa an mu'min
mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Ini hak seorang muslim. Ya, saya ambil, siapa yang menutupi aib seseorang, aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia wal akhirah. Termasuk kita membantu orang lain, tadi kan khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau khairul ummah berarti apa nih? Kalau khairul umat yang terbaik, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi karakter dari khairul ummah itu minimal itu 3. Ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Oke ya. Terakhir, waktu kita masih ada ya. Dan dulu nih pegang nih gantian nih. Ini coklat sama siapa ya? Pesan bukan sama saya nih ya. Saya nggak bertanggung jawab nih. Jadi nggak jawab ya. Baik. Nah ya, di akhir kita ada sedikit renungan nih ya. Sama-sama kita silakan perhatikan semuanya. Ya, kita tundukkan dari pandangan kita tundukkan hati kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menerima amal ibadah, menerima kebaikan dan juga keislaman, keimanan serta keihsanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami bersama ya, para santri sekalian, kita itu tidak tahu kapan ajal itu akan tiba. Ya, mungkin hari ini kita segar bugar, kita bisa tertawa, kita bisa bercengkrama, kita bisa bersama dengan teman-teman sebaya, ya. Namun kita tidak tahu nih. Ya, kita tidak bisa menjamin apakah ya besok itu kita masih bernafas. Dari semuanya nih, apakah kita besok itu masih bisa menjalankan aktivitas? Apakah besok itu kita masih bisa bersama dengan orang-orang yang kita cinta? Kita tidak tahu. Ketika kemudian kematian itu tiba, ya, maka tidak ada tempat, ya, tidak ada tempat berlari, ya, bahkan di benteng yang kokoh dan tinggi tidak ada, ya, tidak ada yang bisa menghalangi ketika malakul maut, ketika malaikat pencabut nyawa itu hadir di hadapan kita. Ya, semua akan pasrah dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, mengikuti seluruh kuasanya hingga ketika ajal tiba. Perhatikan semuanya, anak-anakku sekalian. Ya, kita hidup di dunia tidaklah lama. Bisa jadi, ya, kita tidak akan pernah sampai kepada ujung usia kita. Mungkin bisa jadi hari ini, ya, detik yang ke depan, esok hari, ya, mungkin pekan depan, bulan depan, tahun depan, kita tidak tahu kapan itu datangnya. Ya, tak ada iman, tak ada seorang pun insan, ya, yang kuasa menolaknya. Tidak ada yang bisa. Ya, semuanya kita harus menyiapkan diri kita. Ya, semua akan mendapatkan gilirannya. Ya, mau tidak mau, ya, suka tidak suka, kita akan dijemput olehnya, akan dijemput oleh malakul maut. Ya, tinggal kita, ya, masihkah kita cinta dengan dunia, masihkah kita terbawa oleh hawa, ya, menjauhkan, maka menyiapkan, ya, perbekalan untuk perjalanan yang panjang. Perjalanan kita itu masih panjang. Kita akan melewati
alam barzah, kita akan melewati fitnah kubur, kita akan melewati padang mahsyar, melewati bagaimana perhitungan. Kita akan diperlihatkan dengan amal-amal kita selama di dunia. Menyiapkan perjalanan yang sangat panjang. Perbekalan itu menjadi hal yang menjadi keniscayaan. Kita tidak tahu akhir dari sebuah perjalanan ini. Apakah kita akan masuk ke dalam surganya abadi dengan kebahagiaan tiada tara? Tentu itu yang kita harapkan. Tapi ketika kita menyia-nyiakan diri kita, menyia-nyiakan dari kehidupan kita, menyia-nyiakan kesempatan yang ada dalam diri kita, maka na'udzubillah, mungkin neraka menunggu di sana. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya akhirnya. Ya bagaimana, apakah ya dosa-dosa, kesalahan yang kita lakukan baik sengaja ataupun tidak. Mungkin kita tersilap, ya pernah membentak orang tua kita, pernah mengatakan kepada orang tua kita, kepada ibu kita yang sudah mengandung 9 tahun lamanya, kemudian melahirkan, ya sampai kepada mengasuh kita, memberi susu kita, memberi makan kita. Ya, apa yang kita akan pertanggungjawabkan ketika kita kemudian uququl walidain, kita itu durhaka kepada orang tua kita, kepada ibu kita. Ya mungkin sekarang kita masih bisa tertawa, masih bisa tersenyum, ya tetapi di akhirat sana tidak ada lagi amal, yang ada adalah pertanggungjawaban kita. Sudah berapa banyak bakti kita kepada ibu kita, kepada ibu kita, kepada ibu kita, kepada ayah kita. Jangan sampai ya kita diberikan waktu untuk belajar di pesantren ini, kita diberikan masa untuk mendalami agama di pesantren Khairul Ummah ini, tapi ternyata kemudian kurang kita optimalkan. Ya kita belajar masih mungkin dengan dengan kemalasan, dengan keengganan. Ya kita tidak patuh kepada ustadz dan ustazah kita, menganggap ini adalah sebuah permainan, menganggap ini adalah sebuah masa untuk bersenang-senang. Tidak. Ya, ini adalah masanya kita untuk berjuang. Perjuangan kita bisa jadi hanya 6 tahun, 3 tahun, ya paling lama adalah 9 tahun. Ya, kalau di sini berarti hanya 6 tahun. Itu masa perjuangan kita. Kalau kita tidak manfaatkan dengan optimal, kita masih mengharap sesuatu yang ada di luar sana. Padahal orang tua kita itu sudah peras keringat banting tulang mencari uang ya untuk pembiayaan, untuk membiayai, untuk makan, untuk membeli pakaian, untuk membeli jajan, ya untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Maka para santri sekalian, perhatikan ya apa yang sudah diberikan oleh orang tua kita kepada diri kita sekarang ini. Ya, buka hati kita. Ya, perhatikan setiap rizki, setiap uang yang dikirimkan, yang diberikan oleh orang tua kita, sejatinya itu adalah hasil dari sebuah perjuangan, hasil dari pekerjaan, peras keringat, banting tulang dari orang tua kita. Maka bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada orang tua kita ya atas segala nikmat yang diberikan kepadanya, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui orang tua kita, sehingga kita masih berada di sini, kita bisa belajar dengan tenang, kita hidup bersama dengan teman-teman seperjuangan di bi'ah, ya di lingkungan yang islami,
untuk menjadikan kita sebagai sebaik-baik generasi, khairu ummah, sebaik-baik umat yang memberikan rahmat lil alamin, memberikan rahmat untuk semuanya. Maka di akhir dari program ini, mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan sampai masihkah kita itu terbelenggu dengan dunia yang semu, ya, ataukah kita terbawa dengan hawa yang durjana. Segeralah kita kembali kepada ampunannya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang kepada para hambanya. Semoga kita semuanya selalu berada dalam lindungan syariahnya hingga ajal menjemput nyawa untuk bersama masuk ke dalam surganya dengan segala kenikmatan yang tiada tara. Mari santri-santriku semuanya, hadirin yang berbahagia, kita berdoa bersama, menengadahkan, mengajukan, kemudian kita mengharapkan ridho, keridhaan, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah serta inayahnya sehingga kita akan mampu untuk terus memperjuangkan syariahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal iqram, ya rahman, ya mannan, ya ghaffar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana ya Allah, kami telah begitu banyak melakukan kesalahan, dosa dan kemaksiatan. Ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram, kami lalai, kami lupa terhadap syariahmu, kami sering melanggar dari segala aturanmu, kami sering lupa dan terjatuh kepada lubang, kepada lembah kehinaan. Ya Allah, ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram, ya Allah, kami sering lupa, kami sering lalai, kami sering hilaf melakukan kesalahan, kami sering melakukan kedurhakaan, kami lupa dengan segala syariahmu, kami lupa sehingga terkadang mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata 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 yang terkadang menyakitkan kedua orang tua kami, yang terkadang menyakiti ibu kami, padahal ibu kami telah mengandung kami 9 bulan lamanya, mengasuh kami, menyusui kami, maka kami sering lupa, ya kami sering menyakiti beliau. Ya Allah, ya dzal jalali wal ikram, ya ghaffar, kami juga sering lupa, ya tidak mendoakan dari guru-guru kami, dari ustaz dan ustazah kami, sering menyakiti mereka dengan ucapan, dengan tindakan, dengan perilaku yang sering tidak mencerminkan sebagai seorang muslim, sebagai seorang santri yang mestinya yang memberikan kebaikan, mendoakan kepada guru-guru kami, kepada ustaz dan ustazah kami. Ya Allah, kami sering lalai juga terhadap perilaku kami, ya perilaku kami
kami kepada teman-teman kami sering menyakiti, menghina secara verbal ataupun secara ucapan dan secara tindakan, sehingga sebagian dari kami merasa tersakiti. Ya Allah, maka berikanlah kepada kami ampunanmu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, dengan segala kerendahan kami, segala kekhilafan kami, segala kesusahan dan juga kesalahan yang kami lakukan baik sengaja ataupun tidak, ya terutama kepada orang tua kami sengaja ataupun tidak, kepada guru-guru kami, ya kepada ustaz dan ustazah kami, kepada musrif dan musrifah, mudharrib dan mudharribah kami, kepada teman-teman kami yang mungkin kami lakukan secara sengaja ataupun tidak, maka ampunilah kami ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Ghaffar, ya Mannan. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa ustaz dan ustazah kami, guru-guru kami, pengasuh-pengasuh kami, dan saudara secara muslim dan seluruh kaum muslimin. Ya Allah, kami sering lupa bahwa ajal itu akan datang setiap saat. Kami sering lalai, kami sering terbawa dengan hawa nafsu kami, sehingga kami melupakan bahwasanya sakaratul maut, bahwasanya malakul maut itu akan tiba. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah serta inayahmu untuk selalu mengingat kematian, karena dengan mengingat kematian akan membawa kepada jalan kelurusan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ampunilah sekali lagi doa, ampunilah dosa dari orang tua kami, ustaz-ustazah kami, guru-guru kami, muslim dan muslimah kami, sehingga kami selama-sama berada dalam ibadah kepadamu, berada dalam lindungan syariahmu, sehingga akan mampu untuk melanjutkan kehidupan yang islami. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahanmu, ampunilah kami dari segala perbuatan dosa baik sengaja ataupun tidak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kehidupan yang baik kami di akhirat sana. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka jahannam. Inna adzabaka kana gharama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ya pembelajaran kita hari ini, kita mempelajari tentang ahkamul janaiz menjadi amal ibadah kita, amal ibadah dari orang tua kita juga, ya keberkahan bagi diri kita dan juga keberkahan bagi orang tua, ustaz dan ustazah, muslim dengan muslimah semuanya, sehingga nanti bersama-sama kita di dunia menjadi
generasi menjadi umat terbaik, menjadi khairu ummah, dan di akhirat sana kita masuk bersama-sama ke dalam surganya, bersama-sama kita hidup abadi berada di bawah lindungan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.